Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Seperti biasa, sebelum memulai perkuliahan pada siang hari ini, terlebih dahulu kita berdoa untuk mendapatkan keberkahan dalam pembelajaran kita. Nah, yang memimpin doa silahkan Munib. Baik, teman-teman, sebelum kita belajar seperti biasa kita berdoa di dalam hati. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, Ibu absen ya. Dengarkan namanya Ibu absen. Adinda Putri, Ahmad Munib, Hadir, Bu. Aisyah, Cantika, Desti. Oke. Nah, hari ini mata kuliah kita tentang manajemen pembelajaran. Jadi materi yang Ibu bahas pada siang hari ini berhubungan dengan manajemen pembelajaran. Nah, perhatikan semua ya. Nah, manajemen pembelajaran. Apa yang menjadi latar belakang manajemen pembelajaran? Yaitu pertama, adanya tantangan guru. Karena adanya tantangan guru tersebut, maka timbullah peran manajemen. Seperti itu. Apa yang menjadi peran manajemen? Yang menjadi peran manajemen itu untuk pengorganisasian dari sumber daya pendidikannya. Jadi sumber daya di sini bukan hanya pendidik aja, juga peserta didik. Tenaga pendidik dan peserta didik itu merupakan sumber daya dalam proses pembelajaran. Nah, apalagi yang melatar belakanginya, kemudian tuntutan era digital. Nah, di mana kita ketahui bahwasanya pembelajaran itu tak hanya manual saja, tetapi sekarang sudah banyak aplikasi, kemudian media-media yang mendukung lainnya yang berbentuk digital dalam proses pembelajaran. Seperti itu. Kemudian, nah, sebelum kita lanjut kepada manajemen pembelajaran, poin-poin pentingnya kita harus tahu dulu apa itu manajemen. Nah, manajemen itu berasal dari kata to manage, artinya mengatur, kemudian mengelola, kemudian mengendalikan. Nah, jadi pembelajaran itu butuh manage, pengelolaan atau manajemennya, seperti itu. Apa yang menjadi tujuan manajemen pembelajaran? Yang pertama itu keefektifan dan efisiensi. Artinya pencapaian tujuan pembelajaran itu harus efektif. Nah, sebelum kita melakukan pembelajaran harus tahu kita dulu apa yang menjadi efektivitas dari pembelajaran tersebut. Gitu. Kemudian kualitas proses. Artinya meningkatkan kualitas proses pembelajaran sehingga setiap sesi belajar itu memberikan dampak yang maksimal. Jadi kalaupun orang tuh belajar tak ada dampaknya itu sia-sia, begitu. Jadi itulah yang menjadi tujuan manajemen pembelajaran. Kemudian poin berikutnya pengembangan potensi dan hasil belajar. Jadi 4 tujuan manajemen pembelajaran ini diterapkan dalam proses pembelajaran. Seperti itu. Ini udah tak asing lagi kan? Perencanaan, kemudian pengorganisasian, kemudian pengawasan dan pelaksanaan. Ini adalah rangkaian dari fungsi-fungsi manajemen pembelajaran. Sebelum terlaksananya pembelajaran yang harus dilakukan yaitu perencanaan. Yang menjadi poin penting dalam perencanaan itu adalah tujuan pembelajaran terlebih dahulu. Setelah kita tahu tujuan pembelajaran itu untuk apa, maka kita buat RPP-nya atau RPS kalau tingkat perguruan tinggi, seperti itu. Kemudian setelah itu baru pengorganisasian, pembagian tugas di dalam kelas bagaimana, itulah yang dituliskan di dalam RPP tersebut. Masuk dia pengawasan, evaluasi. Apa bentuk evaluasinya? UTS atau UAS, ujian. Ujian itu sebagai bentuk evaluasi dalam pembelajaran. Setelah itu pelaksanaannya. Jadi ketika udah dilakukan evaluasi, maka akan ada namanya pembaharuan. Nah, dari pembaharuan tersebutlah dilakukan lagi pembelajaran seperti apa yang lebih cocok lagi di dalam kelas tersebut, seperti itu. Itulah tahapan dari fungsi-fungsi manajemen pembelajaran. Oke. Nah, secara umum pemanfaatan pembelajaran itu ada 3 poin.
Yang pertama, pengelolaan sistematis bagi guru. Artinya, guru mengelola proses pembelajaran secara terstruktur. Kemudian, peningkatan motivasi belajar, yaitu lingkungan belajar yang dikelola dengan baik mendorong peningkatan motivasi dan keterlibatan aktifnya. Dan poin yang ketiga, kualitas pendidikan yang meningkat, di mana manajemen pembelajaran yang baik mendorong terciptanya inovasi pembelajaran. Jadi dalam pembelajaran tersebut bukan hanya proses penyampaian materinya saja yang penting. Jadi ada beberapa poin motivasi yang memang harus diberikan oleh pendidik tersebut kepada peserta didik untuk mendukung proses pembelajaran. Jadi dapat kita simpulkan bahwa manajemen pembelajaran itu adalah proses pengelolaan seluruh kegiatan pembelajaran secara sistematis melalui fungsi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, kemudian evaluasi. Seperti itu. Nah, jadi di mana itu kita dapatkan manajemen pembelajaran tuh? Itulah yang disebut dengan RPP atau RPS. Kalau di tingkat sekolah dasar sampai tingkat menengah atas itu disebut RPP. Kalau dia di perguruan tinggi disebut dengan RPS. Nah, disitulah disebutkan bagaimana strategi guru mengajar atau metodenya, kemudian menggunakan media seperti apa. Nah, disitulah dijelaskan bagaimana rangkaian pembelajaran di dalam kelas dilakukan. Bahkan materi-materi apa yang step by step yang harus dipelajari juga dituliskan di dalam RPS tersebut atau di RPP. Seperti itu. Baik, ada pertanyaan? Ya, Ali. Ada yang mau ditanyakan, Ali? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu, izin bertanya. Jadi kan Bu tadi di bagian pengawasan kan ada yang namanya itu evaluasi Bu. Ya. Nah, kira-kira Bu dalam proses yang namanya manajemen pembelajaran ini, apabila proses evaluasi tersebut tidak dilakukan secara maksimal gitu Bu, nah apa dampaknya terhadap pembelajaran untuk kedepannya seperti itu? Oke, bagus pertanyaan. Terima kasih Ali. Nah, jadi yang menjadi fungsi-fungsi manajemen itu diantaranya evaluasi atau pengawasan dari pembelajaran yang telah dilakukan step by step seperti itu kan Ali. Nah, jadi memang beberapa pengajar atau pendidik dalam kelas tidak semua mungkin melakukan evaluasi, atau dalam arti ketika pembelajaran berlangsung dia tidak mengevaluasi apakah pembelajaran tersebut sampai atau tidak kepada peserta didik, seperti itu kan. Nah, hal tersebut mungkin keliru, tetapi di dalam sistem pembelajaran yang dilakukan oleh instansi tersebut, mereka mempunyai pengawasan atau evaluasi tersendiri setiap pembelajaran. Apa itu yang dilakukan dengan pihak instansi? Yaitu melakukan setiap setengah semester UTS dan setiap satu semester UAS. Nah, itulah evaluasi yang dilakukan oleh instansi untuk mencegah ketika guru di dalam kelas atau pendidik tidak melakukan evaluasi atau pengawasan tersendiri terhadap peserta didiknya. Seperti itu. Jadi dampaknya kalau tak dibuat juga sama instansi itu tidak memungkinkan, karena hal tersebut, ujian tersebut memang harus dilakukan sebagai salah satu kewajiban dari instansi tersebut. Begitu. Tapi kalau guru atau dosen yang di dalam kelas kemungkinan besar bakalan tak melakukan itu atau keliru begitu. Tapi kalau pihak instansi itu menjadi suatu kewajiban. Seperti itu Ali. Terima kasih Bu. Oke. Ada pertanyaan? Kalau tak ada lagi pertanyaan, kita masuk kepada kuis. Kita mulai ya. Nurul Hasanah. Oke, sana. Perhatikan pertanyaannya. Pertanyaannya, manajemen pembelajaran merupakan, jawabannya yang mana? Manajemen pembelajaran merupakan yang B, Bu. Pendekatan sistematis dalam mengelola seluruh komponen pembelajaran. Oke, kita lihat jawabannya. Benar. Oke, berikutnya ya. Dewi Nasti.
Oke, Dewi. Tujuan utama manajemen pembelajaran adalah C, Bu. Mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Oke, kita lihat jawabannya. Lanjut, siapa lagi? Perkembangan teknologi menuntut guru untuk memiliki indah. D. Digital D. Manager. Digital Manager. Salah. Lanjut, siapa yang belum? Sudah semua? Oke, rebutan ya. Soal rebutan. Salah satu tantangan manajemen pembelajaran di era digital adalah, kasih Ali. Apa itu Ali? B, Bu, kesenjangan akses teknologi. Kesenjangan akses teknologi, kita lihat. Oke. Lanjut. Ada 2 pertanyaan lagi, lemparan. Siapa yang mau menjawab? Pembelajaran hibrid membutuhkan? Jawabannya B. Strategi dan keterampilan manajerial yang lebih kompleks. Oke, kita lihat. Ya. Nah. 1 soal lagi. Menurut kesimpulan, manajemen pembelajaran yang efektif meningkatkan PPT yang tadi ya. Sama? Munib. Apa itu Munib? A, Bu, kualitas proses dan hasil belajar peserta didik. Oke, kualitas. Belum lagi, belum. Oke. Nah, jadi poin-poin yang menjadi kuis kita tadi itu merupakan evaluasi pembelajaran kita tadi. Jadi sampai tidak makna dari manajemen pembelajaran yang sudah Ibu sampaikan sama kamu. Jadi paham kamu tentang manajemen pembelajaran. Begitu. Oke, mungkin sampai sini pembelajaran kita pada sore hari ini. Lebih dan kurang Ibu mohon maaf. Semoga minggu depan kita bertemu kembali dengan pembelajaran yang bisa membawa kita ke dalam pemahaman yang lebih lagi mengenai manajemen pembelajaran. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.